Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video, di mana video ini adalah sebuah adu debat dari tim nelayan, yaitu yang dipimpin oleh Pak Khalid. Sedangkan Pak Irfan Wesi, pengamat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar laut dan PSN PIK. Saya prihatin Indonesia yang sudah dibangun oleh founding father kita, termasuk Bapak Pluralitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sudah mencabut yaitu instruksi presiden tahun 67 tentang adat istiadat Tionghoa segala macam yang dilarang itu. Dan akhirnya harmonisasi Indonesia sudah terbangun dengan apik, hanya hancur gara-gara isu remeh-temeh pagar laut. Sementara di Israel, di Timur Tengah sudah ada Iron Dome, Kubah segala macam. Makanya menjawabnya saya akan kembali ke surat Al-Hujurat, yaitu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat atau anggaplah pagar itu. Ayat 6, jika ada suatu kabar yang gak jelas dari orang fasik datang membawa kabar berita, telitilah. Nah, khawatirnya tadi menjadi hoax. Tadi disebut tadi tentang steril. Bagaimana pikiran kita biar steril. Sementara saya lihat temannya Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah itu berkembang adan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin Anda satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika di oke, cukup diam Dewa ya. Gak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Biar steril. Jadi bagaimana kita kembali ke dalam polemik ini kita ambil hikmahnya dalam rangka hikmahnya untuk national character building, membangun karakter bangsa. Jadi ini kan kembali ke kalau dalam bahasa budaya itu kan kembali ke asal mula, yaitu kembali ke awalnya tahun 2024 ketika peraturan presiden tentang PSN ini digulirkan, yang di dalamnya termasuk Wapres Yusuf Kala, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI Pusat, juga mantan Suriah PBNU, yang sekaligus menandatangani menara syariah bangunan tinggi pertama di PIK 2. Ya, di PIK 2. Tadi kan ada narasi katanya masjid dihancurkan segala macam. Oke. Lalu makanya kita kembali ke sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa, yaitu kembali ke asal mula. Jadi kalau memang seperti ini jangan hadapkan antara korporasi, dalam hal ini adalah PIK yang diamanai pemerintah untuk membangun PSN PIK ke depan nanti. Harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu loh. Jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia bahas takbir, saya pakai tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir. Katanya kriminalisasi, Cinaisasi. demikian pernyataan dari Gus Wesi, Irfan Wesi, yaitu Wesi Tutu Kayulik. Menyampaikan bahwa kita tak seharusnya membenci suatu kaum bahkan karena bahasanya. Bahkan kita seharusnya justru juga ikut mempelajari bahasa tersebut. Ya nggak boleh membenci ya, nah, itu nggak bagus ya. Soalnya membenci ya memang perbuatan nggak bagus, tapi nyambung nggak dengan apa yang dibahas. Itu kan membahas bakar laut, bukan suatu kaum gitu. Seperti itulah pokoknya. Pokoknya ya yang penting wesi bisa jelas gitu ya. Intinya gitu seperti itu. Oke, kita lanjut. Segala macam naga, emang kenapa dengan naga? Keris aja juga bentuknya kayak naga, bahkan itu kaitannya dengan teluk naga. Emang kenapa dengan naga? Emang kenapa kemarin si Munarman bilang ini akan dijual ke Cina karena pemakai bahasa Cina. Emang kenapa dengan bahasa Mandarin? Kita ketahui bahasa Hokkien yang ada di Singkawang,
yang ada di Medan, yang ada di Bangka Belitung sampai sekarang menggunakan bahasa Hokkien yang notabene rumpun bahasa Mandarin. Bahasa ini juga ciptaan Allah. What's problem dengan bahasa Mandarin gitu? Kalau perlu saya juga pengen belajar bahasa Mandarin gitu loh. Pikiran kok sempit sekali gitu loh. Orang-orang kayak gini-gini nih. Nah, ini makanya kita kembalikan keharmonisan. Kata Sayyidina Ali, boleh kita berbeda keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Ya, kalau emang kamu orang beriman gitu, saya tes gitu loh. Biar orang-orang yang gak ruwai bidoh kata Nabi, orang-orang yang gak paham ikut ngoceh, orang bodoh. Oke lah ya, untuk pemikiran dari Gus Sosi memang sangat, ya menurut saya sebagai warga biasa bahkan nggak bisa nyambung ya dengan pemikirannya. Kalau menurut pemikirannya sih tentang pluralitas, terus tentang sebuah kedamaian, gak membenci suatu karena kaum bahkan bahasanya itu ya oke sih ya menurut saya sih. Tapi kan ya pokoknya pemikirannya menurut saya oke lah, luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman yang bapak pejabat yang di dekat dengannya itu yang ajak debat. Sampai terganggu-ganggu lah, pokoknya luar biasa lah, mantap. Ya akhirnya rusak semua tatanan ini. Makanya kita kembalikan ke filosofi bangsa kita, yaitu dari paling bawah, desa mawa coro. Bangunan dari paling bawah itu desa, kembalikan ke lurah. Lurah bagaimana suaranya, camat bagaimana suaranya. Naik dikit, negara mawa toto, negara dibangun dengan tata, kembalikan ke pemerintah, karena ini proyek pemerintah. Dan yang terakhir, manungso mawa roso. Manusia dibangun dengan rasa. Jangan kebencianmu pada suatu kaum, akhirnya model Said Gadu, CS ini orang Hosinuddin, Mahesa yang ngajak warga Banten makar ini ikut-ikutan masuk. Ini apa ini nih? Ini wajah apa ini? Kiai Haji Abdurrahman Wahid sedih kalau lihat ini. Allah. Ingat salah satu yang meresmikan leang-leong atau barongsai atau naga itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya paling terdepan kalau masalah pluralitas, bukan pluralisme ya. Pluralitas saya terdepan. Please. Jadi ini negaranya udah bikin kubah Iron Dome ini. Apa kubah ecek-ecek akhirnya. Aduh. Biarkan pemerintah bekerja. Pemikiran dari Gus Yosi bahwa itu adalah yang dikerjakan PSN, yaitu proyek pemerintah. Seharusnya kita nggak boleh mengganggu ya desa Mawocoro, yaitu ya desa dengan caranya, terus negara Mawototo, negara dengan pengaturannya sendiri. Jadi kita itu nggak boleh mengganggu ya. Bagus ya. Terus itu yang sebenarnya dikerjakan para korporasi oligarki itu memang wilayah mangkrak ya, wilayah mangkrak. Jadi ya harusnya kita ikut caranya ya oke lah ya, biar bisa meresap tenaga kerja yang banyak gitulah ya. Terus apalagi memperkerjakan para muslimin gitu ya. Ya bagus. Nah, ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini kaitannya tadi Cinaisasi. Ini akhirnya jadi bola liar, membawa emosi masyarakat terbangun dengan negatif. Pikirannya akhirnya dari pikiran yang bersumber dari suatu kotoran, hasilnya yang kotor gitu loh. Emang kenapa dengan Cina? Nabi sendiri juga mengatakan, ya, bukan hati saya paham, lari Anda saya paham, maaf. Oh, enggak, aku belum mengatakan utul bil Pablopusin, salah besar Anda mengatakan itu. Nabi sendiri dalam hal tertentu menugaskan orang-orang yang Jangan bicara semua. Walaupun itu Jangan bicara semua. Gitu loh. Begitupun sahabat yang lain, begitupun dinasti Abbasiyah mempergajakan non muslim juga untuk kalau emang berkompeten why not gitu loh. Begitupun Istiqlal siapa yang arsitek Istiqlal? Jangan terlalu berlebar. Ya, enggak ini maaf, ini soalnya udah bisa Enggak, topik kita apa? Itu loh. Jadi kemarin kan kita udah musyawarah dengan Yai Said Akil Sirot, tadi beliau menyinggung Yai Said Akil Sirot tentang apa itu Ihyaul Mawad. Ini PIK ini kan yang dibilang tadi kan PSN PIK ini kan terpecah-pecah menjadi 5 kantong. Oleh negara ini dipasrahkan kepada pengembang PIK untuk diamanahkan untuk membangunnya. Dan itu tidak sepeser pun uang negara, tapi uang swasta. Kurang lebih 40 triliun. Ya, yang awalnya tadi mangrove 91 hektar nanti ke depan akan menjadi 551 hektar. Bisa menyerap tenaga kerja luar biasa. PA di Tangerang juga luar biasa peningkatannya, nanti beliau sampaikan ya nanti PAD-nya berapa kemanfaatannya. Ya, ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana.
Ini Islami banget walaupun Pak Aguan itu non Muslim. Lah Anda yang KTP-nya Islam, apakah Islami gitu loh? Ini apa ini? Ini Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadakkarun. Jadi setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk kamu berpikir, untuk kamu ingat akan kuasa Allah. Tanah di Termasuk PSN di dalamnya itu yang mana tanah yang mangkrak. terbengkalai? Tanah mangkrak itu Tanah pasangannya mana? siapa? Manusia. Yang mangkrak itu Maaf. tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN Itu kan namanya ada tanah orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan tanah ada yang negara, bro. mengusahakan. Itu Itu kan nggak tanah negara. mangkrak. Dikasih Itu kan kerohiman. ada yang mengerjakan. Dikasih kerohiman. Kenapa dibilang tanah mati? Itu tanah Tanah negara. mati itu Kalau tanah suatu tidak dianggap bertuan. negara, Tanah Baik, mati baik. itu tanah tidak bertuan. Dan itu dikasih kerohiman. Tanah mati tidak 10.000 bertuan. per meter. Kalau ada orang mengusahakan, Itu itu tanah tidak negara. mati namanya. Bumi, Lalu air, kenapa? Apa bumi, haknya air, PSN darat PIK 2 dikuasai mengerjakan negara itu? untuk kemakmuran Apa rakyat. haknya Agung Pasal Sedayu berapa? mengerjakan itu? Gitu loh. Kalau dua, Aduh. kalau dua-dua ngomong, nggak ada Ihyaul Mawat, sesuatu Guys. yang mangkrak, manusia sebagai khalifah untuk mengembangkan bumi. Jadi laki-laki ini ibarat saya dengan bumi ini pasangan. Saya suaminya, istrinya bumi. Ini kan juga pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasang. Lah itu kita ini ibarat istri kita nggak sentuh, kita nggak melindungi. Dolim kata Yesaya Takil Sirot. Emang kenapa dengan tanah yang mangkrak akhirnya swasta yang dipasrai dan itu juga PSN tadi kan saya bilang akhirnya terjadi abrasi, kerusakan, mangrove Baik. tinggal dikit. Saya kira Anda cukup. melihat. Segmen ini cukup. Oke ya, demikian statement dari Gus Wesi untuk Kayulik, di mana dia menyuarakan pendapatnya tentang pemikirannya, pluralitas, dan seharusnya kita tidak membenci dengan suatu kaum karena bahasanya. Bahkan kita seharusnya mempelajari bahasa itu sendiri. Oke, kenapa? Gak apa-apa. Dengan pernyataannya yang membuat kagum, saya sendiri sebenarnya sangat kagum ya, dari pemikirannya sangat maju, terus bahkan dia terinspirasi dari Abdurrahman Wahid ya. Ya menurut saya sih oke, bagus. Jadi perlu dikembangkan ya orang seperti ini. Pokoknya luar biasa dari Gus Irfan. Semoga selalu sehat selalu dan sukses. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, meskipun video ini sederhana, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.